Mungkinkah Indonesia terjebak hutang global secara permanen? Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan global yang sangat kompleks dan saling bergantung. Salah satu fenomena yang paling mencolok dari keterlibatan ini adalah semakin besarnya utang luar negeri yang diemban oleh negara, baik dalam bentuk utang pemerintah, utang korporasi, maupun utang swasta lainnya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendalam. Apakah Indonesia sedang atau bahkan akan terjebak dalam lingkaran hutang global secara permanen? Apakah ada risiko jangka panjang yang membahayakan kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional? Dalam narasi ini, kita akan mengupas secara tajam dan mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi utang Indonesia dalam konteks global, termasuk akar penyebab, implikasi, dan prospek masa depan. 1. Gambaran umum hutang Indonesia di era globalisasi. Seiring dengan era globalisasi yang memasuki berbagai sektor ekonomi, Indonesia membuka diri terhadap investasi dan pinjaman dari luar negeri dengan harapan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dalam praktiknya, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar kerap mengandalkan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, bank asing, serta pasar modal global untuk mendukung berbagai proyek besar yang membutuhkan dana besar. Data resmi menunjukkan bahwa total utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun swasta, telah mengalami peningkatan signifikan selama 10-15 tahun terakhir. Utang luar negeri pemerintah Indonesia yang terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, dan penerbitan surat utang, obligasi, dalam bentuk global bond, kini mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, sektor swasta juga tidak kalah besar mengambil pembiayaan eksternal guna ekspansi bisnis dan kebutuhan modal kerja. Keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap pinjaman dan modal asing memang membawa dampak positif seperti mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sisi gelapnya adalah ketergantungan yang semakin besar pada sumber pembiayaan eksternal tersebut yang bisa berubah menjadi bumerang jika terjadi guncangan ekonomi global. 2. Mengapa Indonesia harus berutang? Pada dasarnya, berutang bukanlah sesuatu yang negatif. Negara-negara maju sekalipun menggunakan utang untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia pun memerlukan dana segar untuk membangun infrastruktur yang masif, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, serta proyek-proyek strategis lain yang tidak bisa hanya mengandalkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Selain itu, utang luar negeri bisa menjadi alat untuk menstimulasi ekonomi ketika pendapatan negara dari pajak dan sumber lain belum mencukupi kebutuhan investasi. Dengan kondisi APBN yang terbatas, pinjaman luar negeri kerap menjadi pilihan cepat dan efisien. Namun, masalah muncul jika penggunaan utang tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan keberlanjutan fiskal. Ketergantungan pada utang luar negeri yang terlalu besar akan meningkatkan risiko negara mengalami kesulitan membayar kewajiban bunga dan pokok pinjaman, terutama saat terjadi tekanan nilai tukar rupiah atau krisis ekonomi global. 3. Lingkaran setan hutang global. Apakah Indonesia terjebak? Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah Indonesia sedang atau akan terjebak dalam lingkaran hutang global yang tak berujung. Artinya, Indonesia harus terus meminjam untuk membayar utang lama, sehingga utang baru muncul terus tanpa ada penyelesaian utang pokok. Fenomena ini sudah dialami oleh sejumlah negara berkembang, terutama yang ekonominya sangat bergantung pada komoditas atau modal asing. Ketika arus modal keluar besar-besaran akibat krisis finansial global, nilai tukar melemah dan pertumbuhan ekonomi menurun, negara-negara tersebut terpaksa meminjam lagi untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Apakah Indonesia sudah sampai di titik itu? Secara angka, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia memang relatif masih dalam batas aman, sekitar 30-40%. Namun,
Yang menjadi perhatian adalah tren kenaikan utang swasta, khususnya utang korporasi dalam mata uang asing yang bisa menimbulkan risiko besar apabila nilai tukar rupiah melemah secara tajam. Selain itu, beban pembayaran bunga utang juga terus meningkat dan menyerap porsi signifikan dari APBN. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ruang fiskal negara untuk membiayai kebutuhan lain akan semakin menyempit, memicu potensi krisis fiskal yang berkelanjutan. 4. Faktor-faktor penyebab utang Indonesia terus meningkat. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan utang global yang cukup signifikan. A. Ketergantungan infrastruktur yang masif. Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana besar dan waktu lama untuk kembali menghasilkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah seringkali menggunakan pinjaman luar negeri sebagai sumber pendanaan utama, terutama dari lembaga seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan negara-negara donor. B. Defisit anggaran dan fiskal yang tinggi. Ketidakseimbangan antara penerimaan negara dan pengeluaran mengharuskan pemerintah mencari sumber pembiayaan lain selain pajak, yakni utang. Defisit fiskal yang terlalu tinggi menambah kebutuhan pinjaman. C. Peran sektor swasta dalam pengembangan ekonomi. Perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor ekspor-impor dan manufaktur, juga aktif meminjam di luar negeri untuk memperkuat modal. Hal ini menambah total utang luar negeri Indonesia dan menimbulkan risiko jika pengelolaan utang tidak hati-hati. D. Kondisi ekonomi global yang berfluktuasi. Ketergantungan Indonesia pada pasar modal global dan pinjaman luar negeri membuat negara rentan terhadap perubahan sentimen investor global seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang, atau krisis geopolitik yang memicu capital outflow. 5. Risiko dan dampak negatif jika terjebak hutang permanen. Jika Indonesia tidak mampu mengendalikan pertumbuhan utang secara bijak, maka konsekuensi jangka panjang yang bisa muncul antara lain: A. Krisis nilai tukar. Ketika utang luar negeri membengkak dan cadangan devisa tidak memadai, tekanan pada nilai tukar rupiah akan meningkat. Depresiasi rupiah dapat memperbesar beban pembayaran utang dalam mata uang asing yang kemudian menimbulkan lingkaran setan utang. B. Keterbatasan kebijakan fiskal dan moneter. Utang yang besar menyerap sumber daya APBN dalam bentuk pembayaran bunga, sehingga pemerintah kehilangan ruang untuk mengalokasikan anggaran ke sektor produktif lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. C. Risiko default atau gagal bayar. Walaupun saat ini Indonesia masih terbilang aman dari risiko gagal bayar, kondisi global yang tidak menentu, terutama jika disertai dengan perlambatan ekonomi domestik, bisa meningkatkan risiko default utang. D. Ketergantungan pada kreditur asing. Dengan utang luar negeri yang terus meningkat, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan ekonomi karena tekanan dari kreditur asing, terutama dalam hal kebijakan fiskal, investasi, dan politik ekonomi. 6. Upaya dan strategi pemerintah untuk menghindari jeratan hutang permanen. Untuk memastikan Indonesia tidak terperangkap dalam jeratan hutang global secara permanen, pemerintah telah dan perlu terus melakukan berbagai langkah strategis. Antara lain, A. Pengelolaan utang yang berkelanjutan. Pemerintah harus menjalankan manajemen utang yang prudent dengan memperhatikan kapasitas bayar, tenor pinjaman, serta diversifikasi sumber pembiayaan agar risiko beban bunga tidak berlebihan. Meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja negara. Dengan basis pajak yang lebih luas dan sistem perpajakan yang transparan dan adil, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. C. Memperkuat cadangan devisa dan stabilitas moneter. Cadangan devisa yang cukup dapat menjadi tameng ketika terjadi tekanan eksternal, sehingga nilai tukar rupiah tetap stabil. D. Mendorong investasi dalam negeri. Mengurangi ketergantungan pada modal asing dengan memperkuat investasi domestik dan memacu inovasi di sektor-sektor produktif menjadi kunci pembangunan ekonomi yang lebih mandiri. E. Restrukturisasi utang dan pengelolaan risiko.
Jika perlu, melakukan negosiasi ulang dengan kreditur untuk memperpanjang tenor, menurunkan suku bunga, atau melakukan penjadwalan ulang pembayaran agar utang lebih manageable. 7. Perspektif masa depan. Apakah Indonesia bisa bebas dari jeratan utang global? Menjawab pertanyaan, apakah Indonesia akan terjebak hutang global secara permanen bukanlah hal yang sederhana. Jawabannya bergantung pada kebijakan ekonomi, geopolitik, dan situasi ekonomi dunia yang sangat dinamis. Jika Indonesia mampu terus meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat institusi fiskal, serta berani melakukan reformasi struktural, peluang untuk keluar dari jeratan hutang berlebihan sangat terbuka lebar. Sebaliknya, jika negara terus mengandalkan utang luar negeri tanpa perbaikan fundamental dalam pengelolaan keuangan dan produktivitas ekonomi, risiko terjebak dalam lingkaran hutang jangka panjang akan semakin nyata. Indonesia memang menghadapi tantangan besar terkait utang luar negeri dalam era globalisasi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Namun, berutang bukanlah momok yang harus dihindari secara mutlak, melainkan sebuah alat yang harus dikelola dengan cermat dan bijaksana agar manfaatnya maksimal dan risiko dapat diminimalkan.